Daerah otonom merupakan suatu daerah yang diberikan hak, wewenang, dan juga tanggung jawab agar dapat mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan peraturan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan daerah otonom hasil pemekaran atau DOHP adalah daerah otonom yang dibentuk pada masa reformasi. Pembentukan daerah dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersandingan dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Terdapat 546 daerah otonom di Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten, serta 93 kota. Di antara permasalahan yang terdapat pada setiap daerah, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama untuk dilakukan penyelesaian secara komprehensif, seperti penegasan batas wilayah, permasalahan aset, peralatan, dan dokumen, pemberian hibah dan bantuan keuangan, rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, ketersediaan sarana prasarana pemerintahan, serta permasalahan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Gayo Lues merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Kabupaten ini berada di gugusan pegunungan bukit sehingga mendapat julukan Negeri Seribu Bukit. Permasalahan penegasan batas Kabupaten Gayo Lues dengan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Aceh telah diselesaikan berdasarkan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri. Begitu pula dengan permasalahan pemberian hibah dan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang telah diselesaikan dengan putusan seluruhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Tenggara. Sedangkan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Gayo Lues telah ditetapkan dalam Kanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues tahun 2012 hingga 2032. Persoalan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan, tercatat seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD telah menggunakan gedung atau kantor milik pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam kondisi yang memadai. Kabupaten Nagan Raya adalah daerah otonom yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Dikenal dengan sumber daya pertaniannya yang melimpah, Nagan Raya dijadikan sebagai salah satu lumbung beras utama di Aceh. Permasalahan penegasan batas Kabupaten Nagan Raya dengan beberapa kabupaten lainnya di wilayah Aceh telah diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Begitu pula mengenai permasalahan aset, peralatan, dan dokumen Kabupaten Nagan Raya dari pemerintah Kabupaten Pidi dan pemerintah Aceh juga telah diselesaikan. Mengenai permasalahan pemberian hibah dan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah diselesaikan dengan putusan seluruhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Nagan Raya telah ditetapkan dalam Kanun Kabupaten Pidi Jaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidi Jaya tahun 2014 hingga 2034. Persoalan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan Kabupaten Nagan Raya tercatat masih terdapat beberapa gedung kantor organisasi perangkat daerah atau OPD yang berstatus pinjam, namun tetap dalam kondisi memadai. Kabupaten Kaur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003.
sektor perikanan merupakan ujung tombak dalam perputaran roda ekonomi di Kabupaten Kaur. Permasalahan penegasan batas Kabupaten Kaur dengan beberapa wilayah lainnya di Bengkulu telah diselesaikan berdasarkan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri. Sementara mengenai permasalahan aset, peralatan, dan dokumen Kabupaten Kaur dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah selesai dilakukan berdasarkan berita acara 10 Juni 2023. Mengenai permasalahan pemberian hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah diselesaikan dengan putusan dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Sementara bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bengkulu telah diselesaikan dengan putusan dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu. Perihal Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Kaur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur tahun 2021 hingga 2041. Persoalan ketersediaan sarana-prasarana pemerintahan Kabupaten Kaur tercatat seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sudah menggunakan gedung kantor milik pemerintah Kabupaten Kaur dalam kondisi yang memadai. Sementara mengenai permasalahan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, dilaporkan bahwa Dinas PUPR masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan. Untuk itu, pemerintah kabupaten mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Kabupaten Lebong merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Wilayah ini memiliki berbagai macam potensi unggulan, di antaranya pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan dan energi, perikanan budidaya, juga pariwisata dan budaya. Permasalahan penegasan batas Kabupaten Lebong dengan beberapa wilayah lainnya di Bengkulu telah diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan beberapa catatan yang menyertainya. Menurut pemerintah Kabupaten Lebong, tahapan pelacakan batas dilakukan pada bulan September 2016 setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 diterbitkan. Namun, hasil survei mengakibatkan satu kecamatan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan 6 kecamatan terdampak dari terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Sementara itu, menurut pemerintah Kabupaten Lebong, beberapa segmen sudah diselesaikan dengan catatan tahapan pelaksanaan tata batas wilayah belum dilaksanakan. Sementara mengenai permasalahan aset, peralatan, dan dokumen Kabupaten Lebong dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah selesai dilakukan pada 31 Mei 2004. Mengenai permasalahan pemberian hibah dari pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah diselesaikan dengan putusan dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong. Sementara bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Bengkulu telah diselesaikan dengan putusan dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu. Perihal Rencana Tata Ruang Wilayah dan RT/RW Kabupaten Lebong telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong tahun 2012 hingga 2032. Persoalan ketersediaan sarana-prasarana pemerintahan Kabupaten Lebong tercatat seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sudah menggunakan gedung dan kantor milik pemerintah Kabupaten Lebong dalam kondisi yang memadai. Kabupaten Lingga terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten Lingga memiliki banyak keistimewaan, di antaranya seperti potensi tambang, lahan pertanian, perkebunan, pariwisata, bahkan hingga perikanan laut dan perikanan darat. Permasalahan pengalihan aset, peralatan, dan dokumen dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah diselesaikan.
mengenai permasalahan pemberian hibah dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau telah diselesaikan dengan putusan dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Riau. Perihal rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Lingga telah diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga tahun 2011 hingga 2031. Persoalan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan Kabupaten Lingga tercatat sebagian besar gedung atau kantor perangkat daerah sudah milik pemerintah Kabupaten Lingga dan dalam kondisi memadai. Sedangkan sebagian organisasi perangkat daerah atau OPD masih menggunakan gedung kantor dengan status sewa atau pinjam. Sementara terdapat beberapa permasalahan terkait urusan penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, yaitu revitalisasi bangunan gedung sekolah yang belum merata. Kemudian pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu kurangnya tenaga dokter spesialis di rumah sakit maupun puskesmas sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Selanjutnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yaitu masih terdapat jalan nasional yang tidak dalam kondisi baik dan masih terdapat gedung kantor yang kurang representatif. Kemudian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu masih dijumpai adanya pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang berpotensi tidak tepat sasaran yang mungkin diakibatkan dari kurang akuratnya data kependudukan. Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu sebagai daerah kepulauan, masih terdapat banyak rumah yang tidak layak huni yang ditempati komunitas adat terpencil atau KAT. Terakhir, pada Dinas Perhubungan, yaitu sebagai daerah kepulauan, masih kurang dukungan transportasi laut yang mengakibatkan sering terhambatnya mobilitas barang dan orang antar pulau. Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, tanggal 24 Juni 2008 sebagai daerah otonom tersendiri yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Kepulauan Anambas memiliki potensi wisata dan keanekaragaman hayati yang menawan. Pantas wilayah ini juga disebut sebagai pesona kawasan terluar Indonesia yang eksotis. Permasalahan pengalihan aset, peralatan, dan dokumen dari pemerintah Kabupaten Natuna telah diselesaikan berdasarkan berita acara pada 5 April 2013. Mengenai permasalahan pemberian hibah dan bantuan keuangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kabupaten Natuna memberikan hibah sebesar 5 miliar rupiah dalam jangka waktu 3 tahun. Sementara terkait bantuan keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan bantuan dana sebesar 5 miliar rupiah setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Perihal Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Kepulauan Anambas telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 hingga 2031. Sedangkan terkait rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas masih dalam proses. Persoalan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebagai organisasi perangkat daerah atau OPD sudah menggunakan gedung kantor milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan sisanya masih menggunakan gedung kantor dengan status sewa dan pinjam. Kondisi gedung kantor milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kondisi memadai, sementara gedung kantor dengan status sewa dan pinjam dilaporkan dalam kondisi masih kurang memadai.